Ah, oh ya udah, oke, mantap. Udah bisa Kak. Udah bisa ya. Thank you Kak. Thank you Bang. Aku tinggal. Oke, silakan Kak, Kak Ika. Jadi yang nggak buka kamera nggak di absen ya. Mm-mm. Kak Ika silakan Kak dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita mulai kelas hari ini karena Ibu Fat tidak hadir. Kita akan langsung saja masuk ke sesi presentasi teman kita kelompok 2 dari ada Mas Hendra, Bu Sas, dan Bu Inggit akan memaparkan materi tentang transformational leadership. Mari kita dengarkan dan simpan pertanyaan untuk sesi diskusi nanti ya. Waktu dan layarnya kita silahkan teman-teman. Kalau mau tanya atau langsung diskusi nggak apa-apa langsung kok, nggak harus nunggu terakhir gitu biar nggak selesai-selesai. Oke, terima kasih Kak Rika. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat pagi dan salam semangat. Eh, Hari ini kami dari kelompok 2 izinkan kami untuk mempresentasikan topik kami terkait dengan transformational leadership. Untuk yang present pertama akan dibawakan oleh Bu Sas. Silakan Bu Sas. Oke, siap Mas Hendra. Terima kasih. Teman-teman harus buka kamera ya. Kalau nggak buka, kita nggak absen sih. Mentang-mentang nggak ada bufat, kita semena-mena. Cie tadi apa tuh? Intermezzo. Foto keluarga. Mana Mas Hendra belum? Lagi error. Cie, siapa itu? Tuh bajunya beli di Ramayana bukan, Mas? Tapi ini keluarga cemara banget. Seragam. Iya, ini pasti Lebaran. Baru Lebaran. mau. Emang kita Lebaran. Soalnya kalau Lebaran suka suka seragaman juga. Bener-bener. Kayak biar kelihatan kompak gitu. Padahal abis foto-foto bubar. Oke, oke. Iklannya ditutup. Wah, ini lagi liburan di pantai. Em, Ini bohong, pembohongan. kemarin kemarin di Paris ya, sekarang Paris, di di Jerman. Seharusnya di Paris, di Jerman. Belum dapat background Jerman. Bu Sas sudah kelihatan? Oke, sudah kelihatan Mas Oke, Hendra. silakan. Ini sudah full ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semangat ya. Waalaikumsalam. Semangat semua mendengarkan presentasi kita hari ini. Kalau misalnya mau di sela langsung bertanya atau langsung mau diskusi juga boleh. Jadi agak santai kita hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang transformational leadership. Saya Sasmiatin Irawan, Mas Hendra, sama Mbak Inggit dari kelompok 2. Jadi minggu yang lalu kita sudah membahas tentang, masih ingat kan, tentang leader member exchange theory.
kemudian sebelumnya path goal theory, kemudian sebelumnya lagi situational approach, behavior approach, street approach, kemudian minggu depan authentic leadership, servant leadership, sama adaptive leadership. Jadi hari ini kita transformational leadership yang menurut saya ini adalah leadership style yang paling ideal. Tetapi teman-teman akan dapat memilih style mana yang cocok dengan kebutuhan teman-teman dan bisa dipraktekkan di perusahaan masing-masing. Oke, next, Mas Hendra. Oke, kita akan mulai dengan apa sih transformational leadership itu? Jadi transformational leadership itu muncul dalam konteks transformasi riset kepemimpinan pada tahun 1980-an. Nah, kita baru lahir ya. Ketika para peneliti mulai meninggalkan pendekatan great man theory dan fokus pada pengaruh emosional dan nilai pemimpin terhadap pengikut. Sejak saat itu, transformational leadership ini adalah style yang paling populer karena transformational leadership ini dibutuhkan organisasi modern dalam menghadapi kompleksitas dan perubahan yang cepat serta ketidakpastian. Dan pada saat itu karyawan membutuhkan leader yang bukan hanya memerintahkan, akan tetapi leader yang empowerment dan juga menginspirasi, fokus pada intrinsic motivation dan follower development. Nah, pendekatan ini juga disebut sebagai New Leadership Paradigm oleh Bryman tahun 92 yang menekankan karisma, afeksi, dan pembentukan nilai kolektif. Jadi, transformational leadership ini isn't about authority or rules, instead about influence, empathy, and trust. The leader act as a guide helping others discover their potential, and it's often used in fast-changing environments where innovations and collaboration are vital. Next, Mas Hendra. Nah, definisi transformational leadership sendiri menurut Burns tahun 78 yaitu proses memotivasi dan meningkatkan moralitas pemimpin dan pengikut secara bersama-sama melalui visi dan nilai yang lebih tinggi. Burns juga membedakannya dari transactional leadership yang hanya berupa kontrak sosial untuk mencapai kepentingan jangka pendek. Nah, Burns itu membedakan antara transformational leadership dan transactional leadership, di mana transactional leadership bekerja ketika ada kepastian struktur, sedangkan transformational leadership bekerja untuk menciptakan perubahan besar dan visi di masa depan. Oleh Burns itu dibagi menjadi beberapa dimensi, misalnya dimensi fokus transformational fokus pada perubahan nilai, emosi, dan identitas, sedangkan transaksional fokus pada pertukaran manfaat, reward atau punishment. Sedangkan di dimensi hubungan, transformational memiliki keterikatan emosional dan moral, sedangkan transaksional hanya sebagai instrumen pekerjaan. Pada dimensi hasil utama, transformasional memiliki kinerja yang melampaui ekspektasi, sedangkan transaksional hanya kepatuhan standar minimum. Di dimensi waktu, di dimensi orientasi waktu, transformasional merupakan perubahan jangka panjang yang berkelanjutan, sedangkan di transaksional hanya berjangka pendek. Sedangkan di dimensi motivasi, transformasional itu memiliki motivasi intrinsik, sedangkan di transaksional motivasi ekstrinsik. Next. Nah, sedangkan menurut Bas tahun 98, tidak semua pemimpin yang terlihat karismatik dan inspiratif adalah pemimpin transformasional yang otentik. Bisa saja itu adalah ciri-ciri dari pseudo transformational leadership. Jadi ciri-cirinya mirip sebenarnya, tetapi ada maksud besar di dalamnya. Pseudo transformational leadership itu menampilkan inspirasi tapi manipulatif. Memang self-serving, tapi sebenarnya leadernya itu mengejar kekuasaan pribadi. Kemudian
mengarahkan pengikut pada kepemimpinan pemimpin, bukan kepentingan kolektif. Kemudian tidak meningkatkan moralitas atau kesejahteraan pengikut. Jadi perbedaan antara pseudo transformational dan authentic transformational yaitu autentik memberdayakan dan memanusiakan pengikut. Kemudian nilainya etis dan universal good. Kemudian memunculkan kemandirian pengikut dan memajukan moralitas kolektif. Sedangkan pseudo transformational itu mengeksploitasi pengikut. Kemudian ciri yang lain yaitu egoistik atau personal gain si leadernya sendiri. Kemudian membuat ketergantungan. Jadi ketika si leadernya nggak ada, itu seakan-akan organisasi menjadi tidak stabil karena kekuatan hanya ada pada leader. Jadi followernya itu sangat tergantung pada leadernya gitu. Kemudian eh, ciri terakhir ciri terakhir yaitu bisa merugikan moralitas publik, merugikan organisasi itu sendiri. Kemudian next. Nah, sedangkan menurut versi BAS dan Regio tahun 2026, transformational leadership ini eh, berhubungan related dengan karisma. Karisma sebagai inti transformational leadership. Dokumen menjelaskan bahwa karisma merupakan fondasi utama yang memberi kekuatan psikologis pada transformational leadership. Karisma dikenal sebagai idealis influence, yaitu pemimpin menjadi panutan moral, membangkitkan kekaguman, rasa percaya, dan komitmen penuh dari pengikut. Kuncinya, karismatik menggerakkan nilai moral dan identitas, bukan sekedar emosi atau hanya kepatuhan semata. Next. Sedangkan menurut Weber tahun 47, karisma sebagai kekuatan personal yang luar biasa, yaitu memiliki 3 poin, yaitu sebagai sumber legitimasi kepemimpinan yang berimpact pada devotion pengikut, kemudian muncul di situasi ketidakpastian dan kritis, dan juga menghasilkan kepercayaan buta oleh para pengikutnya dan memiliki pengaruh yang mendalam. Sedangkan menurut House tahun 1977, pemimpin karismatik ditandai oleh artikulasi visi yang menarik, kemudian keyakinan diri yang tinggi, kemudian perilaku berani menghadapi risiko, kemudian mendorong identifikasi emosional pengikutnya. Host juga menjelaskan bahwa karisma menciptakan afeksi mendalam daripada follower kepada leadership kepada leadernya, kemudian penerimaan tanpa ragu dan identifikasi diri pengikut dengan pemimpin. Next. Nah, mekanisme berfungsi dalam transformational leadership dari mekanisme psikologis, pemimpin sebagai moral exemplar, kemudian komunikasi visi yang kuat, kemudian afeksi dan pride kolektif, kemudian self-efficacy contagion, kemudian identifikasi sosial. Dampaknya pada follower yaitu meniru nilai dan perilaku pemimpin, kemudian meaningfulness dan komitmen internal. Kemudian dampaknya lagi yaitu follower jadi memiliki loyalitas emosional yang tinggi. Kemudian para follower itu menjadi berani berinovasi dan juga berdampak memiliki keselarasan identitas dan misi. Sedangkan implikasi terhadap organisasi, budaya etis dan trust, kemudian kinerja perusahaan menjadi di atas ekspektasi. Nah, ini ideal banget ya. Kemudian implikasi terhadap organisasi yang lebih penting yaitu retensinya menjadi tinggi, kemudian adaptasi perubahan cepat dan kohesif workplace. Jadi follower tidak hanya bekerja, namun menjadi bagian dari misi besar organisasi. Next akan dibahas oleh Mbak Inggit. Silakan Mbak Inggit. Oke, terima kasih Bu Sas. Selamat pagi teman-teman. Oke, untuk pembahasan berikutnya, setelah Bu Sas tadi sempat menyebutkan adanya transactional leadership dan transformational leadership, sekarang kita bisa melihat
tampilan full range of leadership model dari Bas dan Avolio yang dikembangkan pada tahun 90-an. Model ini dibangun atas dua dimensi, bisa melihat dari adanya uh, aksis dan garis pasif dan aktif. Di sini ada 4 sektor, tapi kita bisa membaginya menjadi dua, yaitu uh, tingkat aktivitas pemimpin, seberapa besar keterlibatannya dalam proses memimpin, dan tingkat efektivitas, yaitu sejauh mana pemimpin mampu memotivasi dan menggerakkan tim serta mematuhi kebutuhan para pengikutnya. Sebenarnya Bas dan Avelio ingin menggambarkan bahwa gaya kepemimpinan itu seperti tangga, tangga yang naik ya ke atas. Ada level yang kurang efektif dan ada level yang cukup efektif, dan ada juga yang bisa membawa tim kita yang benar-benar untuk maju dan berkembang. Di bagian paling bawah kita bisa melihat gaya yang disebut dengan laissez-faire, yaitu tipe kepemimpinan yang memiliki pemikiran yang sederhana, yaitu yang seperti ya udahlah jalan sendiri aja deh gitu. Uh, Intinya hampir tidak memberikan pengarahan ataupun dukungan terhadap follower ataupun pengikut. Sehingga tim dibiarkan mencari jalannya sendiri dan biasanya hasilnya kurang optimal. Naik satu tingkat, ada kepemimpinan yang fokusnya mengawasi kesalahan yang disebut dengan manajemen by exception. Ada yang masih kurang efektif, ada yang lebih aktif. Gaya ini terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama versi pasif, baru muncul ketika pemimpin hanya bertindak setelah terjadi kesalahan ataupun ada masalah besar di dalam timnya. Pimpinan hanya hadir untuk menyoroti kekeliruan hingga bawahan cenderung menyembunyikan kesalahan agar tidak mendapat reaksi negatif. Yang kedua ada versi aktif, di mana pemimpin berusaha mencegah kesalahan sebelum terjadi, ataupun pemimpin yang rajin memantau biar kesalahan bisa langsung dikoreksi. Nah, gaya ini kadang dipandang perlu dilakukan, tapi jika terlalu sering dilakukan atau terlalu banyak diterapkan dalam tim akan beresiko menimbulkan stres ataupun bahkan masalah baru dalam tim. Begitu kita melewati fase level transaksional, baru terasa agak lebih rapi. Di sini pemimpin mulai mulai ada kejelasan karena telah mampu memberikan penjelasan kepada tim seperti ini loh targetnya ataupun ini imbalannya kalau tercapai. Itu disebut sebagai contingent reward. Biasanya suka gaya ini karena orang-orang tuh suka gaya ini karena dirasakan lebih adanya kejelasan ataupun terasa lebih adil. Jadi persepsinya ada usaha, ada hasil. Tapi ternyata masih ada level berikutnya yang lebih tinggi lagi dari sekedar memberi sebuah penghargaan. Masuk ke kepemimpinan transformasional. Di sini pemimpin mulai jadi sosok yang bukan hanya mengatur, tapi juga menginspirasi. Tadi Bu Sas juga sempat menyampaikan bahwa ada 4 hal yang telah mereka lakukan dalam sisi kepemimpinan transformasional. Yang pertama itu individualized consideration, yaitu pemimpin yang benar-benar mengerti kebutuhan tiap orang, bisa ngobrol secara personal, bisa jadi coach, jadi tempat curhat profesional. Ataupun yang kedua, intellectual stimulation, mereka yaitu tipe pemimpin yang mampu mendorong tim enggak ya, untuk tidak takut mencoba ide-ide baru, berpikir beda dan berani mempertanyakan cara lama. Yang ketiga, inspirational motivation, yaitu pemimpin yang bisa menyampaikan visi dengan cara yang bikin semua orang tuh merasa, wah saya tuh ingin deh rasanya ikut mencapai tujuan tersebut gitu. Dan yang paling tinggi adalah idealized influence, yaitu di mana pemimpin bisa jadi role model, ditiru bukan karena jabatannya, tapi karena memang layak untuk dihormati.
Jadi intinya dari model full range leadership ini yang dari Bas dan Avelio ingin menunjukkan bahwa kepemimpinan efektif itu bukan cuma memberi perintah atau menghukum atau ada menerima konsekuensi jika melakukan kesalahan, tetapi pemimpin yang benar-benar berpengaruh adalah mereka yang bisa menggerakkan hati orang lain atau menimbulkan willingness yang membuat tim itu merasa dihargai, termotivasi, dan percaya diri untuk berkembang. Kombinasi antara struktur yang jelas dan inspirasi yang kuat biasanya menghasilkan tim yang solid dan berkinerja tinggi. Next, Bu Sas. Mas Hendra, maaf. Dari sini, setelah kita melihat tadi tangga kepemimpinan versi Bas dan Avelio secara keseluruhan, kita masuk lebih dalam lagi kepada dua kelompok yang ada di model tersebut. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Sas sebelumnya, yaitu ada transaksional leadership dan transformational leadership. Jadi kalau sebelumnya itu digambarkan dalam peta besar, di slide ini kita akan mulai menzoom in di kedua tipe kepemimpinan yang paling sering muncul dalam organisasi. Yang pertama kita bahas dulu transactional leaders, yaitu di mana tipe kepemimpinan yang bekerja secara dengan prinsip tuh jelas dulu, baru jalan. Jadi mereka membimbing atau memotivasi followernya atau pengikutnya dengan cara memperjelas peran, tugas, target yang harus dicapai dalam tim. Makanya gaya ini terasa lebih cukup terstruktur karena follower ataupun pengikut jadi tahu apa yang harus dilakukan dan jika ada kesalahan, mereka pun tahu apa konsekuensinya. Dalam kepemimpinan transaksional ini, kita menumpukan komponen seperti contingent reward atau pemberian imbalan jika target tercapai, manajemen by exception aktif, yaitu pemimpin yang memantau atau mencegah kesalahan, dan manajemen by exception pasif, pemimpin baru muncul ketika ada kesalahan terjadi, sehingga laissez-faire yang tadi sudah kita bahas sebagai gaya paling pasif dan kurang efektif. Jadi bisa dibilang kepemimpinan transaksional ini masih fokus pada kesepakatan dan pengendalian perilaku. Setelah kita beralih kepada tipe kedua, yaitu tipe transformational leadership yang berada di level lebih tinggi dari sekedar hubungan transaksi. Kepemimpinan transformasional ini bukan hanya menetapkan target, tapi benar-benar mengubah cara orang berpikir, merasa, dan bekerja. Mereka memberikan 4 perilaku utama yang biasa disebut sebagai 4I, 4IS atau 4I, yaitu mulai dari individualized consideration, yaitu perhatian personal yang membuat orang merasa dilihat, dihargai sebagai individu. Lalu ada intellectual stimulation, yaitu dorongan untuk berpikir kritis, mencoba hal baru, dan menemukan solusi yang berbeda. Kemudian ada juga inspiration motivation, di mana pemimpin menyampaikan adanya visi dan tujuan dengan cara menggerakkan hati. Dan yang terakhir adalah idealized influence, yaitu ketika pemimpin menjadi teladan dan role model yang benar-benar dipercaya dan dihormati oleh timnya. Jadi kalau kita sambungkan dari penjelasan sebelumnya, di sini terlihat letak perbedaan bahwa pemimpin transaksional memastikan timnya bekerja dengan jelas dan teratur, sementara pemimpin transformasional meningkatkan kualitas hubungan yang muncul seperti adanya motivasi intrinsik dan membuat pengikut tumbuh menjadi versi yang terbaik bagi dirinya. Dua tipe ini bukan untuk dipilih salah satunya, tapi bisa dikatakan tidak ada model yang lebih baik di salah satu model dari kedua pilihan model ini. Tapi yang terbaik adalah bisa dapat digabungkan sehingga
gaya kepemimpinan yang menjadi lebih fleksibel dan memberi dampak yang lebih luas. Dengan panduan keduanya, seorang pemimpin bukan hanya membuat pengikut mampu menyelesaikan tugas, tetapi juga mampu membuat followernya menjadi ingin berkontribusi dalam tim. Next. Karakteristik dari transactional leaders yaitu setelah kita bicara tentang dua dunia besar dalam model Bus dan Avelio, maka transaksional dan transformational leadership bisa dilihat dari adanya pendekatan atau karakteristik dari spesifik dari seorang pemimpin. Yang pertama, kita akan membahas tentang transactional leadership karakteristik. Adanya contingent reward seperti yang tadi sudah dibicarakan. Di karakteristik ini sebenarnya paling mudah dibayangkan karena paling mirip dengan sistem kerja yang umum dalam organisasi. Seperti contohnya kalau ada tugas A selesai diberikan oleh seorang pemimpin transaksional, maka akan mendapatkan reward B, maka si pengikutnya akan mendapatkan reward B. Eh, Pemimpin tipe ini sangat fokus pada kejelasan kontrak, seperti apa sih targetnya, apa sih imbalannya, dan bagaimana cara kinerja kita itu bisa dinilai. Jadi buat sebagian orang mungkin sistem ini terasa nyaman karena semuanya sudah on track, tertata dengan rapi, tidak adanya kejutan surprise ataupun adanya hal-hal yang di luar dugaan. Karena sudah jelas bahwa kinerja bagus, maka apresiasinya pun sudah jelas. Maka ketika kontribusi meningkat, maka hasilnya akan terasa. Jadi hubungan pemimpin dengan pengikutnya seperti kerjasama yang terukur. Dan berikutnya adalah manajemen by exception aktif. Inilah gaya kepemimpinan yang benar-benar melek radar, yaitu mereka benar-benar memantau nih para pemimpinnya, mencari potensi masalah dan langsung mengkoreksi sebelum kesalahan menjadi lebih besar. Kalau dianalogikan, pemimpin ini seperti satpam kualitas yang terus memeriksa apakah semua berjalan dengan lancar. Tujuannya bukan hanya untuk menekan, tapi untuk menjaga ritme kerja tetap aman dan rapi. Dan pasangannya adalah manajemen by exception pasif. Kalau yang tadi aktif rajin memantau, tapi kalau yang di pasif ini pemimpin lebih cenderung menunggu. Mereka pemimpin tuh hanya hadir jika standar tidak terpenuhi atau ketika ada masalah yang sudah terjadi terlebih dahulu. Jadi gaya ini terasa lebih reaktif ke pengikut reaktif. Jadi pengikutnya biasanya merasakan keberadaan pemimpin itu kalau ada masalah. Jadi memang leadership ini nggak pernah hadir di daily, tapi akan hadir ketika ada masalah. Dan yang paling bawah dalam spektrum ini adalah laissez-faire, yaitu sebenarnya sudah kita singgung juga bahwa gaya ini adalah gaya yang paling tidak efektif karena tipe pemimpin yang melepaskan tanggung jawabnya, tidak memberikan arahan jelas, tidak membuat keputusan, dan seringkali tidak hadir jika dibutuhkan. Kalau dianalogikan, ini mungkin seperti kapten kapal yang tiang kapalnya terus jalan sendiri tanpa arah. Jadi timnya akhirnya harus menebak sendiri nih apa yang harus dilakukan, kemana targetnya dan lain-lain. Jadi dapat dirangkum secara jelas bahwa keseluruhan karakteristik ini membentuk dasar dari kepemimpinan transaksional, yaitu gaya kepemimpinan yang sangat fokus pada aturan, struktur, dan hasil yang akan diukur. Gaya kepemimpinan ini mungkin tidak buruk ataupun tidak salah, justru penting di situasi-situasi tertentu, terutama ketika organisasi butuh ketertiban dan kejelasan. Tapi kalau hanya berhenti di sini, hubungan pemimpin dengan pengikut akan tetap berada pada level transaksi semata. Jadi disinilah perlunya hadir pemimpin transformasional masuk sebagai pelengkap.
Mereka membawa energi baru, lebih inspiratif, lebih empatik, dan lebih membangun motivasi dalam diri pengikut. Makanya Bas dan Avelio menyebut full arrangement leadership model. Karena keduanya bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dirangkai agar kepemimpinan kita lebih lengkap, lebih fleksibel, akhirnya lebih berdampak. Next, Kak. Mas. Oke, setelah karakteristik pemimpin transaksional yang fokus pada struktur dan aturan serta imbalan, sekarang kita masuk ke inti kekuatan dari seorang pemimpin transformasional yang menjadi level tertinggi dalam full range leadership model dari Bas dan Avelio. Jika pemimpin transaksional memastikan pekerjaan berjalan dengan lancar, maka pemimpin transformasional membawa energi yang membuat pengikut lebih bukan hanya sekedar bekerja, tapi juga ingin tumbuh, ingin berkontribusi. Sehingga gaya kepemimpinan transformasional ini diwujudkan dalam 4 komponen yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu idealize influence, inspiration motivation, intellectual stimulation, dan individualized consideration. Berikutnya, mungkin tidak dijelaskan lagi karena tadi sudah dibahas. Kita bisa melihat bahwa adanya salah satu tokoh kepemimpinan transformasional. Kalau kita melihat bahwa di dunia kerja saat ini kan pelan-pelan gaya kepemimpinan kuno yang hanya mengandalkan perintah itu mulai ditinggalkan. Karena orang-orang itu udah nggak merasa nyaman lagi kalau bekerja di bawah atasan yang sekedar bilang lakukan ini dong, kerjain itu dong gitu. Sekarang banyak pengikut ataupun follower yang ingin dipimpin oleh sosok yang bisa mengajak, bukan hanya suruh-suruh atau perintah-perintah. Sosok pemimpin yang memberikan ruang untuk tumbuh, bukan sekedar perintah. Inilah yang disebut sebagai sosok kepemimpinan transformasional. Mungkin kita sering mendengar sosok Elon Musk yang orang di balik adanya PayPal, SpaceX, dan Tesla. Terlepas dari karakter dan kontroversinya, satu hal yang jelas bahwa tidak mungkin beliau bisa membangun 3 perusahaan besar kalau gaya pemimpinannya itu hanya seperti atau berprinsip bahwa aku ini bos, aku ini atasan, kamu itu bawahan saya, kamu ikutin aja perintah saya. Gitu. Beliau harus terus bergerak bersama timnya, memecahkan masalah, menciptakan ruang bagi orang-orang hebat untuk terus berkembang, dan intinya itu adalah satu gaya kepemimpinan yang disebut kepemimpinan transformasional. Pertama, kalau kita belajar untuk menjadi seperti Elon Musk, kita mulai dari mana sih gitu? Kalau kita pengen tahu gitu, ingin meniru gayanya beliau, yang mungkin kita bisa melihat bahwa pemimpin transformasional adalah pemimpin yang visionaris, yaitu ya yang terbiasa melihat apa yang mungkin, bukan hanya apa yang sudah ada. Pemimpinan transformasional peka terhadap peluang, tetapi juga jeli terhadap bagian-bagian dari pekerjaannya yang sebenarnya sudah tertinggal zaman atau butuh pembaruan atau butuh update. Jadi yang kedua, pemimpin transformasional ini tidak berjalan sendiri. Sehebat apapun seorang nahkoda, tapi dia tetap juga butuh kru kapal, butuh kapal yang benar-benar menjadi solid jadi sebuah tim. Maka pemimpin transformasional harus aktif mencari orang-orang yang punya tujuan dan semangat yang sama nih dengan visi misinya. Kadang lewat forum, bisa mencari lewat komunitas, seminar, atau obrolan yang sederhana yang akhirnya bisa menemukan pintu pertemanan sekaligus sekaligus kolaborasi. Karena dirasa klik apa namanya memiliki satu tujuan dan pandangan yang sama. Yang ketiga, pemimpin transformasional itu nggak pelit bicara. Mereka terbiasa mengajak tim untuk diskusi. Bahkan sebelum belum Mas. Itu
mengajak tim untuk diskusi bahkan untuk hal-hal yang kecil. Mereka memahami bahwa ide terbaik tidak selalu datang dari kita atau sebagai diri sendiri, tapi bisa juga melibatkan orang lain atau tim di dalamnya. Mereka tidak hanya bergerak solid, tapi bisa lebih terarah, lebih terpercaya dengan tujuan yang sama. Yang keempat, meski punya visi yang besar, kepemimpinan transformasional juga harus punya rencana kecil yang jelas. Mereka tahu mimpi besar, tapi butuh daftar langkah-langkah yang konkret, mulai dari hal sederhana, bertahap, dan akhirnya mimpi besar itu terrealisasi dan sangat mudah untuk diwujudkan. Yang terakhir, mereka juga punya hubungan yang sehat dengan kegagalan. Mereka bisa menerima arti sebuah kegagalan. Mereka tidak langsung putus asa. Mereka melihat kegagalan sebagai suatu proses belajar. Bahkan seorang Elon Musk sendiri pernah dianggap sebagai si anak yang terlalu banyak bermimpi. Tapi dia nggak berhenti. Karena bagi pemimpin transformasional, setiap kegagalan adalah bekal untuk langkah berikutnya. Pada akhirnya, menjadi pemimpin transformasional bukan soal menjadi seorang yang sempurna, tapi tentang keberanian yang terus belajar, melibatkan diri dengan tim, dan terus bergerak maju untuk perubahan yang lebih baik secara bersama-sama. Next. Ya, setelah kita pahami seluruh spektrum gaya kepemimpinan dari Bas dan Avelio, mulai dari gaya yang paling pasif, tadi kita sebutkan sebagai laissez-faire, sampai dengan gaya yang paling menggerakkan, yaitu kepemimpinan transformasional. Maka muncul satu pertanyaan penting, yaitu bagaimana kita tahu sebenarnya kita ada di dalam posisi tangga kepemimpinan yang mana? Apakah kita sudah menjadi seorang pemimpin yang transformasional, atau jangan-jangan kita masih beroperasi secara transaksional, atau malah tanpa sadar kita masih ada di zona pasif gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Bas dan Avelio mengembangkan sebuah alat ukur khusus yang dikenal di dunia ini sampai saat ini sebagai Multi-Factor Leadership Questionnaire atau MLQ. Instrumen ini pertama kali muncul di tahun 1985, kemudian diperbaharui di 1992, dan mengalami perkembangan lanjutan oleh Antonakis dan koleganya atau rekannya dalam edisi-edisi tahun di 2003, 2006, hingga 2012. Sampai saat ini MLQ masih menjadi salah satu alat asesmen kepemimpinan paling kredibel dan paling banyak digunakan dalam penelitian maupun pelatihan-pelatihan. MLQ terbentuk sederhana, yaitu sebuah kuesioner yang berisikan 45 sampai 57 item, tergantung versi mana yang digunakan. Kemudian ada dua bentuk, yaitu satu untuk diisi pemimpin sendiri ataupun disebut self-rating, dan satu lagi adalah diisi untuk para pengikut ataupun anggota tim yang disebut rater version. Jadi kepemimpinan bisa melihat apakah persepsi dirinya selaras dengan pengalaman orang-orang yang dipimpinnya, dan seringkali justru di sini terletak surprise dan titik refleksinya. Contoh pernyataan pun sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ataupun keadaan sehari-hari di dalam organisasi. Contoh, saya membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat saya. Ataupun saya bisa menjelaskan tujuan tim dengan kata-kata yang sederhana. Atau mungkin ada juga yang pertanyaannya adalah saya membantu orang lain untuk berkembang. Itu setiap item itu menggunakan skala 0 sampai 4. Dari mulai tidak pernah sampai sering atau bahkan hampir selalu. Skala ini kita melihat perilaku mana yang paling sering muncul dalam keseharian sebagai pemimpin. Dalam versi yang diperluas oleh Antonakis
et al. Ataupun rekan-rekan, MLQ disempurnakan menjadi 9 faktor utama yang menggambarkan perilaku pemimpin modern yang lebih detail. Yang pertama itu analyze influence, yaitu sebagai atribut, idealized influence sebagai behavior, inspirational motivation, intellectual stimulation, individualized consideration, contingent reward, management by exception aktif, management exception pasif, dan laissez-faire leadership. Dengan 9 faktor ini, kita melihat dengan jelas dan jernih arah area mana yang kuat, arah area mana yang masih harus dikembangkan. Misalnya, seorang pemimpin sangat baik dalam memberikan penghargaan ataupun kontingen reward, tapi dalam eh, masih lemah dalam mendorong kreativitas tim atau intellectual stimulation. Atau ada seorang pemimpin yang ternyata sangat tidak sadar, masih sering menghindari keputusan penting, ditunjuk sebagai tingginya skor laissez-faire. Yang menarik dalam MLQ ini bahwa MLQ sepertinya tidak berhenti sebagai alat ukur, tapi digunakan juga untuk mengukur atau sebagai titik awal transformasi pelatihan kepemimpinan. Sehingga para peserta pelatihan biasanya mengisi dan mengetahui di mana posisi kita sekarang ini. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul di benak kita bahwa gaya kepemimpinan mana sih kita ada sekarang saat ini, atau apa yang saya bisa buat tim bukan hanya sekedar bekerja tapi membuat mereka benar-benar berkembang. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Mas Hendra di slide berikutnya. Oke, terima kasih Kak Inggit buat presentasinya. Terima kasih juga buat saya. Selamat siang teman-teman semua. Pagi ding. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Dan semoga masih ada di dalam linknya. Nggak tahu ada yang sarapan, ada yang mandi gitu ya. Oke, eh, teman-teman semuanya. Tadi kita udah jelaskan terkait dengan transformational leadership. Hari ini di next slide ini kita akan lihat perspektif lanjutan terkait dengan transformational leadership. Ada perspektif yang berbeda, bukan berbeda sih, perspektif pendukung gitu ya. Ada dua perspektif. Yang pertama itu adalah perspektifnya Benis dan Nanus. Dia mengatakan begini, yang pertama mengembangkan visi yang jelas bahwa di transformational leadership itu pemimpin itu harus bisa menggambarkan masa depan yang menarik gitu. Artinya dia bisa membuat sebuah kalau mau bangun kota atau mau bangun kerja gitu ya, harus bisa buat blueprintnya gitu. Dia harus tahu mau dibawa kemana, dia harus tahu tujuannya apa, karena ini akan menjadi penyatu arah bagi seluruh timnya gitu. Ketika seorang pemimpin tidak bisa mengembangkan visi yang jelas, maka seperti yang tadi disampaikan di awal, ibaratnya nahkoda kapal itu nggak hanya akan berlayar gitu ya, tidak akan tahu kemana arah tujuannya dan akan terombang-ambing gitu. Terus yang kedua, perspektif yang berikutnya menjadi arsitek sosial atau sosial arsitek gitu ya. Pemimpin itu harus bisa membentuk budaya gitu. Kemarin beberapa eh, lalu kita bahas bahwa yang paling kuat dalam sebuah perusahaan itu adalah organisasi support, budaya organisasi gitu ya. Jadi bagaimana pemimpin itu bisa menciptakan budaya gitu, budaya terus nilai apa sih yang harus mereka nilai-nilai seperti apa sih yang harus mereka miliki gitu ya. Eh, Terus struktur organisasinya harus jelas juga gitu ya. Terus arah komunikasi gitu ya. Jangan sampai eh, apa namanya, let's say kita buatlah ada 10 layer dalam sebuah organisasi gitu. Harusnya ketika layer pertama harusnya komunikasi ke layer yang kedua gitu kan, nggak mungkin layer pertama layer 10 harusnya komunikasi ke layer yang ke-9 gitu. Tiba-tiba ucuk-ucuk layer yang 10 komunikasi ke yang ke direktur langsung gitu. Artinya kan sudah melangkahi berapa layer gitu ya, tidak ada komunikasi yang jelas gitu. Jadi akhirnya berantakan di struktur organisasinya. Jadi at the end bahwa nggak selaras lagi nih dengan visi dan misinya gitu.
Terus yang berikutnya adalah membangun kepercayaan atau trust gitu. Untuk membangun kepercayaan trust di sini, transformational leadership harus mengandung yang namanya integritas. Integritas ini kelihatannya sederhana. Orang selalu berpikir integritas itu adalah sebuah kejujuran gitu. Padahal pada dasarnya integritas itu tidak sesederhana tentang kejujuran. Kejujuran itu adalah the part of integritas gitu. Tapi kalau secara holistik, integritas itu adalah apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang ada dalam hati dan tindakan itu satu kesatuan gitu. Tapi seringkali orang tidak bisa melakukannya gitu, karena yang diucapkan beda, yang dilakukan beda, yang dipikirkan beda gitu. Nah, di dalam perspektif ini, membangun trust itu ya harus memiliki yang namanya integritas gitu, dan untuk bisa ini harus mempunyai yang namanya konsistensi untuk meningkatkan kredibilitas pemimpin gitu. Karena kalau tidak ada konsistensi hari ini ngelakukan tadi kan ada transformasional, ada transaksional gitu. Hari ini lakukan transformasional, besok transaksional, abai dan ngacu gitu selamanya gitu. Jadi nggak konsisten gitu. Akhirnya kita nggak tahu bahwa ini pemimpin sebenarnya mau kemana sih arah dan tujuan hidupnya gitu ya. Terus yang berikutnya adalah positive self regard gitu ya. Pemimpin itu harus percaya diri gitu, terus harus mampu mengakui kekuatan dan kelemahannya gitu. Nah, banyak banget pemimpin, apalagi kalau kita dulu waktu zaman-zaman di ospek ya, pemimpin itu tidak pernah salah gitu ya kan. Mungkin nanti teman-teman kita bisa ternyata setelah kita belajar teori-teori ini tuh perlu dikritisi gitu ya. Ternyata dulu kita salah menggunakan slogan itu, karena ya pemimpin itu harus mau mengakui kesalahan gitu ya, harus mau mengakui apa sih menjadi kekuatannya, apa sih menjadi kelemahannya. Tapi ya kadang-kadang karena udah ada kekuatan, apalagi di Indonesia ya, apalagi kalau udah ada power distance gitu ya, bahwa dia merasa bahwa dia yang paling kuat gitu ya. Jadi akhirnya yang terjadi ya nggak mau ngakuin kelemahan gitu. Kalau dia salah nggak mau ngakuin gitu ya. Maunya ya ngakuin maunya apa? Maunya ya ngakuin kekuatannya gitu ya, teman-teman. Nah, terus yang berikutnya dari perspektif causes Faunes Five uh, Practice Model gitu ya. Ini adalah model praktik perilaku kepemimpinan yang sering digunakan di dunia bisnis organisasi gitu. Nah, yang pertama itu adalah model The Way. Pemimpin menunjukkan perilaku yang ingin diikuti gitu. Jadi ada role model dari standar dan komitmennya. Artinya bahwa eh, pemimpin itu harus jadi panutan ya. Makanya ada yang dibuat leading by example gitu ya. Bahwa dia harus bisa dilihat, harus bisa dicontoh di kalau bahasa Jawa digugu gitu ya, teman-teman gitu di sini. Yang berikutnya adalah inspire as share vision gitu. Bahwa pemimpin itu harus bisa mengajak orang lain melihat masa depan yang lebih baik gitu. Terus harus bisa memotivasi timnya untuk percaya bahwa visi bisa tercapai. Kadang-kadang kalau memang pemimpin sudah set up visi, tapi dia ragu, kayaknya nggak akan bisa deh kayaknya capai visi ini. Percayalah bahwa timnya akan melakukan hal yang sama. Apalagi teman-teman kalau seperti di perusahaan-perusahaan yang orientasinya adalah target gitu ya, profit gitu. Ketika udah di set up target dari manajemen, dan ketika si leadernya ragu, kayaknya nggak achieve deh, ini nggak akan bisa deh. Targetnya kegedean, tapi dengan ekonomi dunia sekarang nggak baik-baik aja, akhirnya ini akan kerasa ke timnya gitu bahwa oh ya udahlah, memang dari bapaknya nggak bisa ngasih motivasi, dari leadernya nggak bisa ngasih visi gitu ya, nggak bisa mendorong kita ya terus ya wis akan ada statement gini, ya atasannya udah kayak gitu ya. Ini akan selalu ada di sana. Jadi ketika mereka di-push, ya leadernya kayak gitu, terus mau gimana? Gitu ya kan, masa kita yang harus keluar-keluar, leadernya aja nggak mau maju gitu. Ini akan terjadi gitu. Terus challenge the process gitu, bahwa pemimpin itu harus aktif mencari perubahan. Ya, ketika pemimpin itu di ignoring changing itu berarti pemimpin itu tidak mau berproses gitu. Kenapa? Karena ya hari-hari ini ya memang nggak mudah ya, karena selalu berubah-ubah gitu ya. Makanya pemimpin itu harus harus peka dengan perubahan,
Ya kalau bahasa ini harus harus bisa forecast lah gitu loh. Apa sih yang akan terjadi ke depan? Ya dengan terjadi seperti ini akan ngapain sih gitu. Jadi karena ya perubahan itu tuh sejatinya ya ada ada terus gitu ya. Nggak akan perubahan itu abadi gitu ya. Selalu ada terus. Terus eksperimen dan inovasi. Ketika pemimpin nggak punya eksperimen ini tidak mempunyai inovasi ya eh, dia takut ngambil risiko ya nggak akan terjadi apa-apa gitu. Tapi seorang leader itu ya harus bisa ngambil risiko, ya harus belajar dari kesalahan gitu. Ya nggak harus bicara tentang oh dia harus salah terus enggak. Tapi ketika dia bisa tahu risikonya apa dan dia bisa melakukan yang terbaik, ya dia akan meminimalisir risikonya gitu. Yang berikutnya adalah dari perspektif causes ini adalah enable others to act gitu ya. Artinya memperdayakan timnya tuh, membangun trust dan teamwork gitu. Ketika pemimpin ini bisa memberi ruang untuk timnya berkontribusi, artinya ada trust di timnya gitu ya. Jangan sampai dikasih kerjaan tapi dia ngerasa bisa nggak ya dikerjain sama dia gitu ya. Jadi harus kasih trust karena ketika ini tidak diberikan, ya percayalah sebagai leader dari perspektif ini kita akan uh, capek gitu dan ini sih perspektif lanjutan sih yang ada di dalam transformational leadership gitu ya. Terus ya yang terakhir dari perspektif ini ya kita harus bisa encourage the heart gitu ya bahwa apa sih teman-teman di sini harus bisa mengakui pencapaian tim gitu ya. Jangan ragu memberikan apresiasi terus merayakan keberhasilan gitu ya. Sesederhana memang nggak gampang sih makanya saya bilang tadi di integritas ya bahwa apa yang kita ucapkan kita pikirkan dan ada dalam hati dan tindakan itu harus sama gitu ya. Jadi nggak mudah memang ketika uh, seorang pemimpin yang belum selesai dengan dirinya itu nggak akan mudah melakukan ini. Kadang-kadang uh, kita lihat tim kita pintar gitu ya, mungkin ada beberapa pemimpin yang nggak suka gitu ya. Kenapa sih dia lebih pintar dari saya gitu ya? Jadi, nah ini terjadi juga nih teman-teman ya. Kemarin kita bicara tentang LMX juga ya kan, ada in group sama out group gitu ya. Kalau mungkin dia bicara tentang in groupnya gitu ya kan, dia kan happy aja karena in groupnya berprestasi. Tapi kalau kita bicara dengan out groupnya dia nggak berprestasi, ya terus gimana? Kalau dia nggak dekat, nggak ada bonding juga kan akan kemana-mana gitu. Nah makanya di sini tuh membangun motivasi, apresiasi dan lain-lain itu membangun lewat hati itu ini penting banget sih, karena ini bicara transformational leadership juga. Terus tapi teman-teman apapun ceritanya yang namanya teori akan punya yang namanya the strong and the weakness gitu ya. Kita bicara di sini pertanyaannya apa sih yang menjadi kekuatan daripada si transformational leadership ini gitu. Kekuatan yang pertama adalah bahwa eh, didukung banyak penelitian gitu ya, keunggulan didukung banyak penelitian. Teman-teman kalau teman-teman buka penelitian-penelitian tentang transformational leadership itu banyak banget, termasuk saya juga dan Kak Inggit juga meneliti tentang transformational leadership ini. Eh, karena ini menyenangkan sih untuk diteliti gitu ya. Dan teori-teorinya banyak, bukan teori-teori, jurnal, rujukan banyak ya. Ketika kita klik transformational leadership banyak tuh. Dibandingkan kemarin minggu lalu kita bahas tentang LMX gitu ya, in out group itu nggak ada malah ya karena alat ukurnya aja belum diadaptasi. Artinya di Indonesia sendiri itu belum ada yang melakukan penelitiannya. Nah, eh, di ini yang menjadi kekuatannya banyak didukung penelitiannya, evidence base-nya itu banyak gitu. Artinya bahwa ini bisa diterapkan dimanapun gitu ya. Jadi, dari studi meta-analisis menunjukkan pengaruh positif pada kinerja, kepuasan, dan komitmen gitu. Jadi, transformational leadership ini memiliki pengaruh positif gitu. Terus yang berikutnya adalah intuitive appeal gitu ya. Jadi, mudah dipahami dan relevan di berbagai konteks organisasi. Jadi, gampang banget. Apapun organisasinya, apapun pekerjaannya, siapapun leadernya, background pendidikannya, bagaimanapun, dia akan gampang untuk memahami ini gitu. Karena ini bicara tentang apa inspiring ya, bicara tentang visi, bicara tentang bagaimana kita mendorong tim kita gitu ya. Jadi memotivasi mereka. Ini gampang banget untuk dipahami sebenarnya. Terus yang berikutnya adalah menekankan hubungan pemimpin dan tim. Eh,
Jadi di sini tuh memperjelas bagaimana pemimpin dapat membangun kepercayaan dan loyalitas gitu. Jadi pemimpin itu nggak punya jarak yang jauh gitu dengan timnya gitu ya, dengan followers gitu ya, teman-teman. Jadi bagaimana dia memperjelas bagaimana pemimpin dapat membangun kepercayaan, akan membangun loyalitas gitu lewat ini. Terus yang berikutnya adalah memperluas area kepemimpinan gitu. Tidak hanya pada reward ya punishment tetapi perubahan nilai moral dan motivasi. Jadi yang dibahas ini nggak cuma bicara punishment, bicara reward, tapi ini udah bicara di luar itu juga ya, ada value life, ada moral, ada motivasi, ini udah lebih dalam gitu. Ini kekuatannya. Kekuatan yang berikutnya adalah fokus pada development gitu ya. Di karena kita bicara transformational leadership, maka di sini pemimpin itu akan sering coaching gitu ya kan, bagaimana coachnya, terus ada mentoring, bagaimana mentor dan mentee gitu ya, bagaimana mereka berkomunikasi dan meningkatkan kapasitas individu gitu. Ideal banget sih sebenarnya. Terus yang berikutnya adalah menekankan moral dan etika. Nah, kekuatannya adalah moral dan etika. Tadi di awal kita bahas ya bicara nilai, value life, budaya, moral, motivasi dan lain-lain gitu. Jadi ini yang berikutnya adalah fleksibel dan adaptif gitu ya. Cocok untuk organisasi yang sedang tumbuh berubah atau menghadapi disrupsi. Dimanapun ini ya cocok aja dipakai. But always there is a strong and there is a weakness gitu. Nah, kelemahannya adalah transformational leadership ini adalah kekurang kejelasan konsep, lack of conceptual clarity gitu ya. Jadi, walaupun kuat, model ini juga memiliki beberapa keterbatasan gitu ya. Definisinya kadang tumpang tindih dengan karisma atau servant leadership. Nah, teman-teman di sini memang betul ya. Kebetulan kita juga lagi meneliti ini dan kemarin juga kita lihat ada beberapa disertasi juga yang sudah meneliti model ini. Memang betul, ada beberapa, tadi kan kayak kita ada jelaskan 9 faktor gitu ya, ada di transaksional, transformasional, ada beberapa yang dikritik gitu ya, jadi nggak sesuai sebenarnya gitu, jadi ada kelemahannya, jadi ah, tumpang tindih beberapa gitu, dan nanti kan kita akan bahas tentang servant leadership ya, di next chapter ya, maybe the last, dan nanti akan bisa kita comparing gitu, sebenarnya tumpang tindihnya ada di mana. Terus yang berikutnya masalah dalam pengukuran weakness, pengukuran atau weakness in MLQ gitu ya. Jadi di sini itu alat ukurnya sering dikritik karena faktor tidak stabil antar studi gitu. Jadi antar studinya itu setiap faktor-faktor itu memiliki komponen yang berbeda ya teman-teman yang tadi udah jelasin 9 faktor gitu ya. Jadi nggak makanya modelnya itu nggak tahu nih kita juga dalam penelitian ini juga. Jadi nanti modelnya itu nggak bisa nggak sinkron juga sih. Jadi nggak stabil gitu. Jadi kalau nanti pakai model itu akan berbeda gitu setiap faktornya atau setiap dimensinya gitu. Ini salah satunya. Nah, terus berikutnya adalah nah risiko menyerupai trade teori. Mungkin ini kebetulan kelompok kami yang presentasi terkait dengan trade teori ya, teman-teman ya. Trade teori itu tentang kepemimpinan itu berdasarkan kepribadian gitu ya. Ada kemarin kita openness gitu ya, kita bahas tentang teori-teori itu dan kelemahannya itu hampir mirip gitu. Resikonya menyerupai di sana gitu ya, tentang kepribadian gitu. Bagi sebagian peneliti terlalu di sini ya, orang melihat bahwa transformational leadership ini lebih kepada sifat, bukan teori transformasi, tapi ini lebih kepada sifat. Jadi ada biasnya ke sana gitu, dan tentang persona pemimpin gitu. Jadi ini mirip-mirip dengan trait teori gitu ya, yang kita bahas di chapter 2 gitu, di pertemuan kedua gitu. Terus yang berikutnya adalah kelemahannya adalah bias heroic leadership gitu. Jadi di sini tuh ngelihat bahwa di transformational leadership ini kelihatannya itu bahwa si leader itu like a Superman, a superhero gitu ya, terlalu menonjolkan pemimpin sebagai sosok penyelamat gitu. Diagung-agungkan lah gitu ya. Terus elit
and anti-democratic risks gitu ya. Pemimpin transformasional bisa menjadi terlalu dominan dalam menentukan visi karena selalu bicara tentang visi, inspiring, vision, apa namanya, motivasi gitu. Ini biasnya. Nah, yang resiko yang berikutnya adalah bahwa followers bisa jadi pasif gitu. Terus potensi penyalahgunaan atau tadi pseudo transformational leadership gitu ya. Tadi yang disampaikan oleh Kak Busas di awal ada pseudo transformational leadership. Ini bisa terjadi bias di sini di potensi penyalahgunaan di sini gitu. Jadi eh, manipulatif fake jadinya. Jadi fake jadi manipulatif lah ya. Jadi kelihatannya tampaknya transformasional, tetapi sebenarnya merugikan organisasi gitu. Jadi ya toksik juga kelihatannya, wih kok transformasional gitu ya kan, menyemangati tim dan lain, padahal sebenarnya enggak gitu. Ini bisa jadi penyalahgunaan. Saya juga baru ketika baca ini, oh iya ternyata sedalam ini juga gitu ya. Terus, nah ini yang paling penting dan bagi kita sebagai peneliti juga ya. Eh, Ternyata transformasional leadership ini nggak cocok di semua umur, di semua generasi gitu. Mungkin di generasi baby boomers cocok gitu ya, generasi X cocok gitu, di generasi milenial cocok. Nah, nggak ngerti nih, kayaknya di generasi Gen Z ini nggak cocok deh nih. Eh, Beberapa studi menyatakan gaya ini kurang efektif untuk generasi milenial gitu beberapa atau Gen Z tertentu yang sangat independen gitu karena mereka lebih independen udah, apalagi kan teman-teman, kalau teman-teman nasihatin anak-anak atau anak muda dulu ya, zaman saya mereka bilang itu kan dulu, sekarang udah beda, tahun aja udah berbeda, udah berubah gitu kan, udah nggak zaman dulu-dulu teori-teorinya gitu. Dan ini menjadi isu yang menarik juga sih, semoga nanti kami dari tim karena kita penelitiannya tentang transformational leadership terhadap Gen Z ini, mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan point of view yang berbeda gitu. Oke, yang berikutnya, so bagaimana ini diimplementasikan, diaplikasikan di dalam organisasi gitu ya, menurut teori psikologi organisasi, psikologi aplikasinya yang pertama adalah rekrutmen gitu. Jadi, transformational leadership ini bisa juga lihat mencari kandidat dengan potensi pengaruh positif dan etika kuat. Ini penting ya, apalagi teman-teman yang melakukan rekrutmen tadi gitu. Nah, yang berikutnya leadership training dan development gitu. Nah, ini pelatihan penting banget ya. Pelatihan tentang visi, komunikasi, coaching, dan inspirasi. Ini nih bisa dipraktekkan di dalam training gitu. Nah, yang berikutnya adalah organizational change. Kita bicara PPO ya, perubahan organisasi. Organizational change ini penting banget untuk mempraktekkan ini karena kalau ini nggak ada akan buyar tuh nanti, nggak akan berubah, nggak akan ada terjadi perubahan dalam timnya karena ya semua by leadernya gitu. Dan yang terakhir adalah performance management. Jadi uh, berhasil atau enggaknya tim yang dipimpinnya itu adalah tergantung leadernya juga gitu. Fokusnya peningkatan kapasitas bukan hanya evaluasi angka. Jadi pemimpin di sini itu beberapa pemimpin di tempat saya lihat itu fokusnya itu hanya bicara angka gitu. Tapi dia nggak sadar bahwa kemarin Bu Nin sudah atau kita udah bahas ya bahwa employee itu bukan aset gitu. Karena kalau aset nilainya turun ya kayaknya nggak berharga. Tapi itu adalah mitra atau strategic bisnis gitu ya kan, atau mitra bisnis yang memang harus mitra dan harus berjalan dengan baik gitu. Akhirnya ya pemimpin harus bisa mengembangkan bagaimana supaya bisa menjadi performs gitu ya, dan sesuai dengan visi yang tadi yang udah di setup sama si leader tadi. Ini yang bisa diaplikasikan di sana. Terus yang berikutnya tentang ELQ, tentang ininya tadi udah dibahas di awal. Terus tapi kritik terhadap MLQ dari tek, apa namanya, dari si alat ukurnya itu, yang pertama itu adalah reliabilitas faktornya tidak konsisten gitu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa stabilitas faktor berbeda-beda antar budaya, negara, atau industri. Dan faktor transformasional kadang overlap dengan karisma atau servant leadership, ini tadi kita bahas di awal ya. Terus yang berikutnya masalah validitas konsep. Ada kritik bahwa alat ukur ini lebih mengukur persepsi positif daripada perilaku nyata gitu. Jadi terdapat bias halo effect
gitu. Yang ketiga, potensi bias sosial, social desirability, bahwa responden cenderung memberi nilai tinggi pada pemimpin yang disukai. Nah, ini masih jadi bias nih. Dapat menghasilkan gambaran yang terlalu ideal. Dan yang terakhir adalah kritiknya kurang menangkap gaya kepemimpinan modern gitu. Jadi belum sepenuhnya mencakup konsep baru seperti authentic leadership, distributed leadership, atau servant leadership. Dan kesimpulan daripada ini adalah bahwa instrumen ini paling dikenal dan paling banyak digunakan untuk mengukur transformational leadership. Namun, yang perlu kita perhatikan bahwa penggunaannya harus hati-hati karena kritik terkait validitas dan reliabilitasnya gitu. Ini juga jadi note juga sih buat kami juga karena kan melakukan penelitian ini. So, kita bicara tentang study case. Ya, teman-teman pasti lihat Telkom ya sama Gojek. Apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Transformasional digital terjadi dan nyata di Telkom ya. Pada tahun 2015 sampai 2020, Telkom itu melakukan transformasional besar dari perusahaan telekomunikasi tradisional menjadi digital telco company. Transisi ini dipimpin oleh direksi dengan pendekatan kuat nih, pendekatan kuat pada transformational leadershipnya. Apa sih yang dilakukan? Kita lihat ya, tadi kayak gitu udah bahas di awal ya, ada idealis influence. Jadi di sini tuh direksi menjadi role model perubahan digitalnya gitu ya, membangun citra bahwa Telkom harus menjadi digital, bukan hanya menyediakan jaringan. Jadi ini dari leadernya dulu. Yang kedua, inspirational motivation gitu. Jadi ya si direksinya tadi menjadi inspirasi, motivasi. Visinya besar. Kalau teman-teman nanti googling The King of Digital Telco in the Region gitu ya. Jadi karyawan diajak ambil bagian dalam transformasi dengan kampanye internal. Digital way of working. Ini. Terus yang berikutnya adalah yang dilakukan intellectual simulation. Jadi karyawan didorong berinovasi melalui Digital Talent Scholarship, Innovation Award, inkubasi startup internal. Yang terakhir itu adalah individualist consideration. Jadi program pelatihan digital, mentoring, dan pengembangan karir berbasis kompetensi ini mereka lakukan. Dan hasilnya positif banget dengan transformational leadership ini. Jadi munculnya beberapa produk digital gitu ya. Teman-teman pakai pasti. Ada My IndiHome, ada My Telkomsel, ada Big Box, and Ecosystem gitu ya. Apa tuh nama aplikasinya tuh saya lu nggak ini. Jadi kenaikan pendapatan dari digital service. Oke, jadi ini kenaikan gitu. Dan next we are going to Gojek. Teman-teman pasti tahu Gojek ya. Transformasional perilaku dan budaya startup gitu ya. Kita lihat ini Nadiem Makarim sebagai CEO awal Gojek dikenal menerapkan gaya kepemimpinan transformasional dalam pengembangan Gojek dari startup menjadi eh, unicorn gitu ya. Apa sih yang dilakukan tadi? Idealis influence-nya dilakukan apa? Menjadi role model dulu dan inovasi problem solving gitu. Jadi dia dulu gitu ya, memberikan visi, meningkatkan efisiensi hidup masyarakat Indonesia. Dia yang jadi role modelnya dulu. Dia nggak menunjuk orang lain, tapi dia gitu. Terus yang berikutnya di inspirational motivation dia ngelakuin apa? Dia menginspirasi karyawan untuk percaya pada dampak sosial Gojek gitu ya. Jadi dia datangi satu-satu Gojek konvensional, dia ajari mereka, dia kasih motivasi, dia kasih inspirasi bahwa nanti ke depannya akan seperti ini, akan seperti ini, akan seperti ini. Driver empowerment, UMKM empowerment, dia lakukan itu semuanya gitu. So, budaya think big, start small gitu ya. Jadi dia berpikir besar tapi dia lakukan pelan-pelan dulu gitu. Yang ketiga adalah intellectual simulation. Jadi karyawan diberi kebebasan untuk eksperimen gitu ya, mengembangkan layanan baru gitu ya. Apa sih salah satunya yang kita lihat di dalam Gojek dari pertama dia launching sampai sekarang itu aplikasinya beda-beda gitu ya. Ada GoSend, ada GoFood, ada GoPay, GoRide, banyak banget. Ada GoMasak sempat dulu ya, ada GoClean. Terus sekarang yang mungkin ditaruh itu ada GoTransit. Jadi kita beli tiket kereta ya eh, di apa namanya KRL bisa di sana gitu. Jadi segitunya dikasih ke karyawan untuk kebebasan untuk bereksperimen dan dipercaya.
terus individualis consideration gitu. Jadi dia bangun bangun dia budaya coaching, mentoring antar tim. Jadi karyawan diberi otonomi tinggi termasuk jam kerja yang fleksibel gitu ya. Jadi dimanapun kerjanya, kapanpun ya teman-teman ya mungkin kalau startup ya jam kerja masuk jam berapa ya kan sangat fleksibel sekali karena mereka ngelihat hasilnya gitu. Apa yang terjadi? Hal positif, Gojek menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia. Jadi Asia Tenggara, apalagi ini kan belum puluhan, baru 10 tahun ya, tapi udah sangat besar. Memberdayakan 2 juta lebih driver, terus meningkatkan UMKM melalui GoFood dan paguyuban merchant gitu ya. Teman-teman, ini salah satu contoh pemimpin yang menerapkan transformational leadership. Kesimpulannya adalah bahwa kepemimpinan transformasional menekankan visi, inspirasi, dan pengembangan individu untuk mendorong perubahan positif dan meningkatkan kinerja organisasi. Dan pendekatan ini juga menumbuhkan kepercayaan dan komitmen sehingga pengikut atau tim atau follower bersedia melampaui ekspektasi yang diinginkan. Dan terakhir, terima kasih buat teman-teman semuanya. Sekian presentasi dari kami kelompok 2 terkait transformational leadership. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh teman-teman silakan kami berikan waktu atau teman-teman yang mau bertanya, yang mau mengkritik, yang mau ngobrol-ngobrol, boleh kami persilakan. Atau mau menambahkan? Wah, nggak Mm-mm. salah. Atau mau menambahkan, mau presentasi ulang. Atau mau Silakan. sudah? Atau mau sudahan? Ayo, ada yang mau bertanya? Atau ada yang ada? Ya, izin 3 menit, Mas Hendra. Ada yang mau ditanyakan. Cuma minta waktu 3 menit aja. Oke, silakan Pak Ali. 3 menit kita puterin lagu. Ayo teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan terkait dengan transformational leadership atau udah pada tidur semuanya? Iya. Kalau saya menyayangkan kalau sampai tidur. Karena pembahasannya luar biasa. Masya Allah, top. Rugi untuk dilewatkan ya, Pak ya. Mm-mm. Rugi. Tuh. Izin sebentar. Jadi sambil teman-teman lagi menyiapkan pertanyaan ya kan, pertanyaan yang bagus juga nggak apa-apa, cerita juga nggak apa-apa gitu ya kan. Asalkan jangan sesi curhat aja gitu. Curhat Boleh juga nggak Mas apa-apa. Hendra, Curhat juga nggak apa-apa. atau pengalaman pribadi tentang izin. transformational Ya. leadership. Sudah 3 menit. Oke, silakan Pak. Iya, untuk Mas Hendra, Mbak Inggit, dan Mbak Sas, bravo, selamat untuk presentasinya hari ini. Menurut saya presentasi yang more than perfect, karena dirangkum semua dan yang disampaikan ketiga-tiganya memang itu adalah real yang saat ini dilakukan. Memang banyak fenomena, banyak hal-hal terkait leadership kepemimpinan ini berbagai macam. Ada yang dengan gaya-gaya yang disampaikan oleh ketiga yang mempresentasikan atau ketiga narasumber tadi. Saya hanya ingin mencoba mencuplik apa sih yang paling penting di dalam kepemimpinan, seperti yang Mas Hendra tadi sampaikan ya, dan Mbak Inggit serta Mbak Sas, yaitu berani mengambil resiko. Ini yang jarang sekali dimiliki oleh leadership. Mereka selalu mempertimbangkan, sementara proses harus tetap berjalan.
harus ada satu apa namanya statement atau keputusan yang harus dijalankan. Namun masih banyak hal yang eh, penuh pertimbangan. Nah, itu yang menurut kami kurang tepat ya. Kalau kalau masih menunggu. Jadi udah bener Mas Hendra berani mengambil risiko, terus juga selalu berinovasi. Nah, ini yang memang saat ini yang berjalan. Semua bisnis penuh dengan inovasi dan kreativitas lah paling enggak. Tapi yang paling utama dari hal ini adalah menjaga etika yang tadi disampaikan. Nah, kalau ini semua dilakukan, etikanya tidak dijaga, maka sosok leadership itu sendiri akan cenderung jatuh. Saya, Mas Hendra, Mbak Inggit, dan Mbak Sas, serta teman-teman yang lain, intinya seperempat abad saya memimpin beberapa perusahaan, namun saya tidak bisa, tadi kan ada beberapa contoh kan, ya, tidak bisa menjadikan ini harus seperti ini. Tiga yang saya pimpin berbeda semua karakternya. Seperti tadi dalam dalam teori itu dijalankan semua dan ketiga-tiganya benar dengan cara yang berbeda. Namun semua mengikuti bagaimana mengenai etika itu sendiri yang paling utama. Terus adanya juga mendorong ya ini kan transformasi ya, mendorong perubahan yang perlu dalam ini. Selama kurun waktu 25 tahun itu ada beberapa kali kita melakukan perubahan atau rebranding lah namanya kalau yang ini. Dan itu perlu kita kita lakukan. Saya tertarik sekali Mas Hendra. Intinya saya flashback apa tadi yang disampaikan. Oh ya ya ini pernah, oh ini pernah ini. Dan semuanya menurut saya 100% sangat benar apa yang disampaikan. Ini lebih ke motivasi untuk kita semua dan memberikan apresiasi juga untuk kelompok hari ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ali, insight-nya yang sudah apa ya, sudah praktek, sudah menjadi praktisi. Yang sudah memberikan ini gimana tadinya? Di mana ya pengaturannya Kak ya? Kok cuma wajah saya doang? Di mana Kak pengaturannya? Gimana gimana? Ada lagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan? Boleh nanya nggak? Boleh. Boleh. Tapi di mana sih Kari ini pengaturan itu wajahnya? Kenapa wajah saya doang yang kelihatan? Iya, kamu dari tadi present mukamu sebelahnya gitu. Di stop present aja, Kak. Bisa dulu nggak? Udah stop present sih. Oh, Oh, konten. Oh, mana? Udah. 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 Kenapa jadi Eh, begini? nah, iya. Iya, mau nanya. eh kan tadi sebenarnya ada ini soal argumen yang License Fire itu loh yang apa namanya kayak lepas tangan gitu. Nah, misalnya bagaimana kalau misalnya itu pemimpin menggunakan alasan memberdayakan gitu sebagai itu tuh jadi kedok lepas tangan misalnya kayak kalau ada sesuatu proyek terus proyek itu gagal gitu dan pemimpin tuh ngomong saya kan sudah kasih kalian kepercayaan penuh gitu padahal sebenarnya dia itu malas aja ngawasin atau memang dia nggak kompeten misalnya di situ jadi tapi ketika di proyek sukses dia jadi paling depan gitu mengklaim bahwa wah ini visi bersama gitu ini kan sebenarnya kayak salah satu bentuk laissez-faire yang memang bersembunyi kayak di balik topeng transformasional gitu. Nah, pertanyaannya, apa sih bedanya memberdayakan dengan menelantarkan dan bagaimana kita tuh tahu bahwa seorang pemimpin itu kapan seorang pemimpin itu sedang melatih kemandirian kita atau memang sebenarnya ya dia malas aja gitu untuk ngawasin dan sebagainya. Nah, di mana garis batas antara memberikan otonomi dan ya membiarkan anak buah itu tanpa arah gitu. Nah, yang kedua,
di era kesadaran mental saat ini tuh kan kayak dorongan yang terus-menerus kayak untuk ayo semangat gitu demi visi gitu itu secara terus-menerus apakah itu bisa dianggap sebagai bentuk toxic positivity gitu ya yang dan kapan gitu apa namanya kita tuh tahu bahwa motivasi itu tuh jadi berubah ke arah gaslighting gitu malahan. Itu gimana teman-teman? Terima kasih. Thank you Kak Ri. Mungkin dibantu jawab sama Kak Inggit kali ya. Oke, terima kasih Kak Rey pertanyaannya. Cuman agak panjang, nanti saya rangkum dulu sebentar. Tadi pertanyaannya itu gimana otonomi yang jelas gitu antara seorang pemimpin itu antara dia benar-benar ingin melatih atau malah justru terkesan apa namanya melepas tanggung jawab gitu ya? Ya, Bener jadi gak sih? ini kan semacam kayak eh, ada kasus misalnya ini katakan kasusnya itu ya dia tuh sebenarnya bentuk lepas tangan gitu ya yang apa sih pronunciationnya yang laissez faire Iya, apa sih? license, Nah, ya pengembang. Iya. padahal itu gitu ya tapi jadi bersembunyi di balik topeng transformasional gitu. Jadi kayak kalau Di misalnya bisnisnya transaksional. gagal gitu, ya kan aku udah bilang kamu ini apa saya sudah menyerahkan kepercayaan otonomi gitu ketika gagal gitu. Padahal ya dia sebenarnya cuma kayak males aja atau memberdayakan gitu. Itu gimana? Terus kalau misalnya apa namanya ketika proyeknya sukses ya dia yang mengklaim bahwa visi kita tuh berhasil gitu. Nah, itu gimana garis batas antara memberikan ini dan membiarkan emang itu tuh apa namanya anak apa anak buah itu tanpa arah gitu, Bu. Bisa? Oke, oke. Oke. Terima. Eh, jelas gak? Jelas, jelas Kak. Silakan Kak. Oke. eh Sebenarnya yang disampaikan Mbak Ika itu sering banyak banget terjadi ya di dunia kerja saat ini. Bahkan nggak jarang di satu organisasi adalah satu dua orang pemimpinnya kayak kayak gitu misalnya. Dia punya target, kemudian menargetkan lagi kepada anak buahnya. Dia berharap targetnya itu tercapai, tapi dengan cara menggunakan kinerja atau performance anak buahnya gitu. Ya alih-alih uh, apa namanya alasannya itu sebagai melatih, meningkatkan performance gitu tim ya. Padahal sih secara faktual melepas tanggung jawab gitu ya kayak kayak. Iya, betul. Oke, jadi pemimpin yang batasan jelasnya tuh pemimpin yang memberdayakan itu yang pasti nggak lepas tangan gitu aja cirinya. Yang pertama, yang pasti dia akan memberikan arahan awal nih, kejelasan proyeknya seperti apa, kemudian dia juga ngasih tahu nih, ini targetnya loh, kita mulai dari apa yang kita punya saat ini. Terus dia juga memberi analisa kebutuhan sumber daya apa yang dibutuhkan, nggak langsung membiarkan ya sok mangga dijalanin gitu. Tapi lebih menyediakan apakah pengetahuannya sudah cukup nggak timnya dianalisis dulu tuh. Terus alat yang digunakan atau perlengkapan atau mungkin sumber daya lain lah harus dianalisa dulu cukup nggak timnya bisa mencapai target yang ditetapkan gitu. Kemudian memberi ruang untuk ngambil keputusan. Jadi dia juga apa ya istilahnya berdiskusi, berdiskusi bukan menghilang di telan bumi atau ngeghosting timnya gitu, cuman ngasih tahu target ini harus dicapai, tapi dia juga harus ada di situ, terlibat terlibat dalam prosesnya, walaupun nggak banyak, mungkin dia nggak terlalu banyak ikut kontribusi ya, hanya memantau dan melihat prosesnya, tapi ada di situ bersama tim. Jadi kalau ketika timnya keluar dari jalur, dia bisa membalikan lagi ke jalur yang benar, ke on track yang diperlukan gitu untuk mencapai target gitu, nggak ngeghosting gitu. Terus ya tentu ini adalah menjadi tanggung jawabnya si leader, bukan tanggung jawabnya
anggota tim. Jadi kalau ada kesalahan, terus kemudian ditegur, dimarahin, bukan dia justru menyalahkan anak buahnya gitu. Dia harus maju paling depan untuk bertanggung jawab bahwa kesalahan yang dibuat timnya itu adalah merupakan kesalahan dia. Gitu. Ataukah dia misleading, atau dia salah memperhitungkan segala sesuatunya gitu, atau mungkin dia kurang pengawasan gitu. Jadi terjadi kesalahan. Kalau misalnya dia mengghosting, terus kemudian kalau ditegur karena ada kesalahan dia justru, oh iya nih si ini yang bikin, biar nanti saya tegur, nggak seperti itu ya, itu istilahnya sama ke level pasif yang seperti Mbak Ika sampaikan sebelumnya. Itu sih kalau dari saya, mungkin ada tambahan dari Mas Hendra atau Bu Sas. Oke, thank you. Thank you, Kak. Jadi, sebenarnya sih ini akan kalau orang nggak menganalisis transformational leadership ini dengan baik itu, orang kan melihat bahwa, oh ini si avoidant avoidant leadership style atau si laces ini salah satu cirinya gitu. Enggak. Avoidant leadership style ini tidak dikategorikan menjadi ciri di dalam transformational leadership, enggak. Tapi avoidant leadership ini kan ada tiga ya tadi ya dibahas di sini itu di dalam ada faktornya gitu ya. Yang pertama itu transformational leadership, yang kedua adalah transactional leadership, dan yang ketiga license fail atau avoidant leadership gitu ya. Tapi ini sebenarnya kenapa dibuat di sini full range leadershipnya itu ini hanya untuk mengukur efektivitas sebenarnya. Jadi dimulai yang paling bawah, yang stage paling bawah itu tadi lasesnya itu ya ada pengabaian, terus nanti dibuat ke manajemen expectation gitu ya. Terus nanti naik lagi ke transactional leadership sama transformational leadership. Jadi itu bukan ciri sebenarnya sih Kak di dalam teori ini ya. Nanti kalau dianalisis gitu. That's why pada saat melakukan apa namanya instrumennya itu analisis itu nggak ada dikasih pertanyaannya. Dia hanya fokus kepada transformational leadership-nya aja. Dia ada di sini itu hanya untuk menggambarkan ini loh kalau pemimpin yang nggak baik itu kayak gini. Untuk mengukur efektivitas teori ini saja gitu. Tapi tadi kalau ada pemimpin yang akhirnya eh, membuat ini menjadi penyalahgunaan gitu ya dan menyatakan bahwa ya udah gue udah ajarin gitu ya. Nah, itu yang perlu dibinasakan tuh pemimpinnya tuh. Ya kan? Kalau nggak di training ulang gitu kan itu atau di bumi hanguskan gitu kan artinya kan nggak sesuai dengan itu. Jadi ya udah akhirnya kan dia ngejorokin timnya kan, followernya gitu ya kan kemana-mana jadinya gitu. Tapi di dalam teori ini sebenarnya nggak itu hanya sebagai paket pendukungnya saja efektivitasnya gitu. Nah yang kedua tadi Kak Rey, eh, bagaimana motivasi, inspiring dari dan lain-lain itu akan menjadi bias gitu ya kan, akan menjadi toxic terhadap timnya gitu. Kemungkinan kalau aku berdasarkan analisa aku ini pendapat aku dulu nih ya, eh, karena kita belum buat riset yang mendalam gitu, memang betul sih bisa nggak jadi toxic. Menurut aku sih bisa, bisa banget sih sebenarnya gitu ya kan. Uh, pada saat kapan sih dia bisa toxic? Ya pada saat dia nggak ada action gitu ya. Pada saat dia tidak ada role model atau mungkin pada saat nggak ada yang nggak ada realnya gitu dia akan menjadi toxic gitu. Tapi ketika dia memberikan inspirasi walaupun terus menerus, tapi dibarengi dengan tindakan nyata ya dibarengin dengan perbuatan ya seperti yang dibilang Pak Iqbal tadi yang kemarin ya kalau timmu sakit ya jangan cuma ngomong doang gitu ya kan ya kirim buah kirim buah-buahan kirim makanan ke rumah sakit ke rumahnya gitu ya kan cepat sembuh gitu kan. Ketika leadernya selalu memotivasi seperti ini menurut saya sih nggak akan ada toxic sih yang akan jadi toxic toxic itu adalah ketika no action talk only gitu jadi cuman kata-katanya dong bang hari ini gitu ya kata-kata doang gitu ya gitu doang itu akan menjadi toxic sih menurut aku itu sih. Tambahan sedikit dari Mas Hendra tadi. Yang pasti kan akan berdampak sama tim sih. Pasti tim udah nggak akan ada kepercayaan lagi nih, pemimpin gue benar-benar pemimpin atau gimana sih gitu kan. Mm-mm. Motivasi kerja pasti menurun, loyalitas bakalan ada penurunan juga, burnout
mungkin stres udah pasti karena mereka nggak di lead kan, kita harus secara otomatis melakukan hal-hal yang nggak diarahkan. Dia tahu harus menyelesaikan target, tapi how-nya tuh nggak dijelaskan sama pemimpin. Dan kinerja panjang pasti nggak akan stabil. Yang pasti mungkin kalau nggak butuh-butuh banget sama pekerjaan di situ, mungkin sudah nggak atau nggak kepentok cari pekerjaan lain, mungkin sudah banyak yang keluar atau nggak tahan lah dengan kondisi seperti itu. Jadi mereka pun secara sadar akan timbul pertanyaan di pikiran bahwa ini sebenarnya kita didukung atau cuma dimanfaatin sih gitu. Udah pasti ada pikiran kayak gitu sih. Ya terima kasih. Berarti itu bisa jadi indikator ya, Bu. Kayak, wah ini kayaknya udah. Iya, Hmm. harusnya udah jadi tanda bahwa oh ini kita kayaknya dimanfaatin nih. Karena seorang pemimpin yang benar ngelit kan pasti hadir, selalu hadir dalam proses adanya pendampingan, pengarahan dan lain-lain. Adanya diskusi lah. Yang tanda kecilnya ada diskusi setiap harinya, misalnya pencapaian kita dan hari ini mau bagaimana gitu kan. Kalau nggak itu tiba-tiba menghilang, ya itu sudah jadi tanda bahwa kita cuma dimanfaatkan. Sama satu lagi tadi nambahin Kari bicara tentang lesson. Lesson itu kan bicara tentang avoidant ya. Lagi tren juga sih sekarang ya di Genji ada yang namanya avoidant attachment. Ini lagi tren banget nih. Avoidant attachment ini artinya keterikatan menghindari gitu ya. Ini lagi tren sih. Dan ini lagi digaungkan sama Genji juga gitu ya kan. Dan kemarin pada saat kita lagi discuss materi ini, karena di ini kan di karakteristik di Bali itu ada avoidant gitu. Oh, kok ini lagi sesuai banget nih avoidant attachment gitu ya. Ya memang betul avoidant attachment ini kalau di dalam transformational leadership itu gaya kepemimpinan yang nggak perlu untuk ditiru gitu. Karena kan yang merasa ya udah sih gitu ya kan. Ya dia kan menghindar ya. Emang keputusan ada di aku semua kan nggak juga gitu ya kan. Nah gitu. Jadi Sarah ngomong, tapi Genji attachmentnya buat di cinta-cintaan gitu. Iya, 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 betul. Tapi di kerjaan juga ada sih, gitu kan. Nah, ini lagi ngetren nih. Nah, ini kayaknya isu ini menjadi Iya. menjadi relevan juga sih dengan teori tentang transformational leadership ini sih, gitu. Itu sih, teman-teman. Oke, adalah pertanyaan lagi sebelum kita lanjut atau sebelum kita tutup? Kalau misalnya yang kan attachment ada dua ya, ada insecure sama anxious. Itu yang nggak ideal tuh. Kalau yang secure kan ideal. Kalau di tempat kerja yang insecure itu yang kayak apa ya, ngintil ya. Ngintil aja maunya. Ngintil, ngintil Maunya dikasih tahu kemana-mana aja gitu terus ya. gitu ya. Terus kayak nggak berani ngambil keputusan gitu kali kalau yang Betul. insecure. Atau kayak Nah, apa? itu yang tadi yang nggak berani ngambil keputusan. Jadi dia ngerasa bahwa ya bukan tanggung jawab aku juga. Ya memang saya leader, tapi kan nggak semua keputusan itu ada di aku gitu. Akhirnya jadi mengabaikan keputusan gitu. Itu jadinya itu insecure bukan bukan avoidant. Hmm, kalau di dalam teorinya sih dia bahasnya sih di avoidance sih. Di dalam di sini ya pembahasannya sih ya. Jadi dia akan menghindari pembuatan keputusan. Jadi dia akan menunggu bahwa terjadi kesalahan dulu baru dia ambil action gitu ya. Jadi itu udah termasuk di situ sih Hmm. Oke. kayak Sorry gitu. guys, kesiangan. Gak apa-apa Sarai. Oke teman-teman ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan lagi nanti biar di absen sama Kak Rey, biar kita closing. Absennya dari ini ya, Edling ya. Maksudnya ya datanya dari Edling ya. Sebutin aja Kak, yang penting jawab. Hadir gitu. Sebelumnya, sebelum di absen, terima kasih juga kepada Kak Rey dan Pak Ali yang udah berkomentar Sama Kak dan Sarai. memberikan Oh insight-nya. iya, Kak Pak Ali Sarai, sudah Kak Sarai, terima kasih. Pak Ali sudah pergi. Seharusnya kita Ih, bertanya pada beliau yang sudah Keren, praktisi. Masih keren, ada keren. tuh Pak Ali. Nah, kan itu bagaimana Pak Ali menyikapi misalnya Pak Ali di bawah Pak Ali ada manajer, kemudian Pak Ali memberikan target kepada manajer tersebut. Nah, kemudian manajer itu apakah eh, manajer atau leader itu apakah
terlihat gitu. Misalnya dia qualified atau hanya mendelegasikan pada anak buahnya atau bagaimana gitu. Iya. Izin ya sambil jalan ini, Oh, sambil di mobil. Iya, pertama yang harus kita lihat SOP-nya dulu, sejauh mana beliau dapat tanggung jawab itu. Eh, Tadi juga menyinggung yang disampaikan Mbak Inggit ya. Tanggung jawabnya intinya lari ke SOP dulu tuh. Tidak semua memang menjadi tanggung jawabnya leaders. Kalau memang tidak masuk dalam sana ya tidak ada yang bisa disalahkan. Namun sosok leaders itu harus peka sebenarnya dalam urusan apapun. Nah, terkait yang Mbak Sas sampaikan, bagaimana manajer yang di bawah yang tidak melaksanakan sepertinya kalau menurut saya sih sama seperti yang disampaikan Mas Hendra tadi. Leadership juga sosok leader ini harus bisa dekat dengan bawahannya dan tidak menunggu masalah itu timbul baru kita selesaikan. Justru harus diantisipasi dan dikawal terus sejauh mana intinya kita harus bisa melakukan personal touch lah ke masing-masing. Itu yang akan sangat efektif. Dengan begitu mereka juga akan loyal dan kalaupun akan ada permasalahan sudah anticipate lebih dulu tidak terjadi gitu. Demikian Mbak Sas. terima kasih Pak. Jadi SOP sama job description juga harus jelas ya Pak ya berarti. Pastinya. Oke. Oke. Siap, terima kasih. Dit. Oke, mungkin teman-teman sekian presentasi dari kami. Kami tutup presentasi kami hari ini. Semoga ini kita nggak mabuk dengan teori-teori kepemimpinan yang banyak ya kan. Dan saya juga hampir mabuk sih mana yang mau dipraktekin, mana yang cocok gitu ya kan. Bingung sebenarnya gitu. Tapi setidaknya semakin kita mabuk berarti pertandanya kita belajar gitu ya. Kalau kita nggak paham berarti kita sedang belajar gitu ya. Ya udah nggak usah paham selamanya. Oke, teman-teman semuanya, Belajar, demikian nggak presentasi belajar dari nggak lupa. ya, Jadi moto presentasi dari kita kami. adalah sedikit belajar, sedikit Sedikit lupa, lupa banyak dan belajar, banyak lupa, nggak belajar, nggak paham. lupa. Sekian presentasi dari kami, teman-teman semuanya. Kami serahkan ke Kak Ari. Silakan Kak Ari. Kare, ini Kare permisi. Ini kayaknya lagi banyak yang on cam deh. Jarang kan foto-foto yuk. Foto deh. Lihat nih lagi banyak yang on cam. Ayo on cam. Ini siapa nih yang mau screenshot aja kali gitu ya? Oke, screenshot Iya, ya. screenshot. 1, 2. Bentar dong, bentar. Siapa Oke. ini yang screenshot? Siapa? Apa? Siapa aja boleh, aku Izin sambil screenshot. nyetir. Oke, screenshot 1, 2, 3. 1, 2. Waduh, Pak Ali lagi nyetir. Pak Ali, hati-hati. Pak Ali fokus. 1, 2, 3. Oke. Oke. Nggak ada gaya yang sama gitu, gaya apa gitu. Gaya begini. Gaya. Mas Ketua, Mas Hendra, mohon izin Mas Hendra. Saya untuk yang Pak Budi nggak bisa ikut Mas, karena kebetulan ada teman akrab saya di satu asosiasi meninggal dunia tadi subuh dan saya harus ke BSD. Rasanya nggak keburu kalau harus bolak-balik, tapi saya ikut yang ketiga. Yang ketiga Bu Nin ya kalau nggak salah. Iya, yang kedua kita online, Mas. Online. Online. Oh aman, alhamdulillah. Aman. Yang kedua Iya, online, Mas. Oke. Yang kedua Bisa online, kok yang nanti. ketiga baru offline. Yang ketiga kita offline. Yang ketiga itu Bu Nin ya? Bunin ya, Bunin. Oke. Jam setengah 2 kan. Offline Aman lanjut insya Allah. ya. Ya, oke. Jadi Teman-teman. hari ini ke mana? Ke Ke Sunyi. Sunyi. Setelah nanti kita dari perkuliahan Bunin langsung auto ke Sunyi. Ya, baik. Oke, berarti nanti mata kuliah yang kedua Pak Ali juga masih bisa online. Bisa lah online. Masih, betul. Bisa. Halo, ini ada baby. Oke. Baby lagi kuliah. Ini namanya siapa? Halo. Masya Aku Allah. on cam bayi aja. Kita belum sempat nengokin itu. Iya, ayo kita Mari. nengokin minggu depan ya. Ayo. Kita Iya, udah di depan sama aku. Namanya siapa sih Adik? Namanya Harsha Jafar Putra Hidayat. Manggilnya Harsha. Harsha. Iya. Harsha. Harsha pasti kamu manis deh seperti coklat Hershey. udah ini ya, udah gembul ya.
baru. Iya, makanya Iya, gini. lahirnya gede Tomato. soalnya. Oke. Ya Allah. Oke, silakan Kak Ika. Nanti Oke. setelah kita close baru kita beramah tamah. Nah, ini absen dulu ya. Oke, Arsya, kita close dulu. Oke, terima kasih. Baik, Ada ya yang close. presentasinya luar biasa ya, bikin tambah semangat ya pasti. Semangat. Oke, oke, saya absen dulu. Yang pertama, Pak Ali Muhammad Amin. Hadir. Kayaknya nggak usah dipanggil, ini ada semua gitu. Kan ada suaranya, Bu. Hendra Hutabara. Ada, Ya, Kak. ada. Iya, Hendra Hutabara. Aku Saya sendiri ada Imam Syafi'i, Mas Imam. Hadir, Bu Sas, Baika hadir. Oke, Bu Inggit Juningsi Ada ada. hadir. Pelastri, Hadir. Mas Muhammad Bagir, Mas Bagir. Bagir kemana ya? Tapi lagi di Mas Bagir lagi pergi kali. jalan. Kenapa jaringannya nih? Oke, Ini semua hadir semua. sakit, habis minum kali. Terima kasih. Makasih. Terima kasih.